dengan berpikir dengan pendidikan itu mengajarkan kedewasaan, memperluas pergaulan, dan yang lebih penting adalah membuat kualitas kita ini tidak hanya bagaimana agar supaya masyarakat kita itu menjadi sejahtera, menjadi makmur sesuai dengan cita-cita kita. Kita ingin bagaimana supaya muncul apa yang diistilahkan dengan the magic of repetitive power. Jadi kekuatan daripada pengulangan. Suara tidak lagi menentukan nomor, tetapi suara terbanyak itulah yang nanti akan memenangkan pemenang di partai itu. Perubahan supaya masyarakat ekonominya lebih baik, perubahan supaya budaya pariwisata kita supaya lebih baik. Jadi halo Semeton Radar Bali, jumpa lagi bersama saya Ridwan di Radar Bali Podcast Lugas dan Tuntas. Hari ini saya kedatangan seorang tamu istimewa di tahun politik tentunya. Kebetulan pada momen ini adalah momen politik di mana para caleg sudah diperbolehkan untuk melakukan kampanye pemilu hingga bulan Februari 2024 nanti, dan pencoblosan akan ditentukan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, hari ini saya kedatangan seorang tamu istimewa, tamu yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Masrur Makmur Latandro MPDI. Selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Om Swastiastu. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat? Baik-baik terus Pak? Baik. Alhamdulillah Pak. Jadi hari ini Bapak datang ke tempat kami untuk berbincang mengenai kapasitas beliau sebagai seorang calon anggota legislatif. Beliau adalah kelahiran dari Parepare 9 Desember tahun 1963. Kayaknya baru berulang tahun Pak ya. Terima kasih. Pada bulan ini selamat milad Pak ya. Terima kasih. Iya. Bukan main-main. Beliau ini punya kapasitas sebagai seorang direktur utama PT Bali Mas Pincindra Authorized Messenger. Ya, bosnya messenger rupanya ini. Kemudian direktur utama Nurismo Jaya Travel Agen Bali. Yang luar biasa juga, beliau tidak hanya seorang pengusaha, tapi juga seorang pembina pondok pesantren modern Sohwatul Is'ad Pangkep, Sulawesi Selatan. Gitu Pak Haji ya? Betul Pak. Kemudian juga ketua pembina SMK. Nah, artinya beliau juga berkecimpung di dunia pendidikan di sini. Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Beliau di sini juga sebagai seorang aktivis organisasi yang sangat berpengaruh, karena beliau juga sebagai seorang Wakil Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali, Wakil Ketua Syuriah NU Provinsi Bali, jadi orang Nahdliyin juga beliau nih, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, ini yang luar biasa, karena beliau adalah Ketua LPTQ, ya Pak Haji ya? Yes. Provinsi Bali, di mana perhatiannya terhadap orang-orang yang belajar ngaji, Al-Quran dan lain-lain, sungguh luar biasa. Dan juga Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Provinsi Bali. Pembina JPMI, Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia Provinsi Bali. Dan sederet penghargaan beliau sudah raih, diantaranya adalah The Best Money Changer, ya, karena beliau adalah core bisnisnya di Money Changer, Pak Haji ya. Saya ingin bertanya, mungkin Pak Haji perlu sampaikan dari awal perbincangan kita ini, Pak Haji selaku seorang pengusaha, kemudian terjun memutuskan ke dunia politik. Apa yang menjadi alasan Pak Haji untuk maju sebagai caleg? Padahal Pak Haji sebagai seorang pengusaha sebenarnya juga sudah cukup mapan ini. Mungkin perlu tahu juga kita nih, apa alasannya Pak Haji? Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Jadi di dunia usaha itu biasanya berhitung tentang profit. Kita berusaha bagaimana maximize profit and minimize the risk. Ya, itu prinsip di dalam bisnis. Tetapi ketika kita berpolitik itu, yaitu bagaimana kita tidak lagi mencari kepentingan, tetapi bagaimana agar supaya kita bisa memberikan kemaslahatan kepada semua orang. Kemaslahatan kepada semua orang.
Nilai manfaat artinya itu ya? Ya, kalau kepentingan biasanya itu orientasinya kepada internal, pribadi, keluarga atau company. Ya. Tetapi ketika kita berbicara tentang kemaslahatan, berarti itu kita berbicara tentang outward, kita berbicara tentang social care. Ya, diantaranya di dalam dunia politik itu bahwa ada kebijakan-kebijakan, kepentingan-kepentingan masyarakat yang ingin tersampaikan, tetapi harus lewat jalur politik. Nah, inilah yang perlu kita bridging supaya kepentingan ini tersampaikan. Seperti itu kira-kira. Oh, berarti kemaslahatan yang menjadi hal utama Pak Haji terpanggil terjun ke dunia politik. Iya, iya. Ingin memberikan manfaat yang lebih terhadap masyarakat. Iya. Kalau pengusaha mungkin lebih pada kepentingan internal di keluarga besar, mungkin sudah cukup Pak Haji. Baik Pak Haji, sangat menarik itu Pak Haji. Kemaslahatan masyarakat artinya Pak Haji ingin berbuat lebih luas kepada masyarakat, ingin lebih punya nilai manfaat di tengah masyarakat. Kira-kira apa yang ingin dijanjikan kepada masyarakat ketika Pak Haji nantinya terpilih misalnya sebagai calon anggota legislatif Pak Haji? Oke. Ada sebuah pendapat yang buku ini ditulis oleh Abraham Malinowski tentang need hierarkis. Artinya kebutuhan manusia itu apa saja tingkatannya. Manusia butuh kebutuhan primer. Ya. Manusia butuh kebutuhan sekunder. Sekunder. Apabila primer dan sekunder sudah terpenuhi, muncul rasa safe, rasa aman. Ya. Ketiga-tiganya apabila terpenuhi, maka keempat parameter ini seorang manusia itu ingin memberi kasih sayang kepada orang lain. Ada rasa cinta, ada rasa penghormatan. Dan yang terakhir adalah bagaimana seseorang itu ingin beraktualisasi diri. Artinya, karena kebutuhan primer, sekunder sudah terpenuhi, lahir rasa aman. Rasa aman ini muncul rasa kasih sayang kepada orang lain. Bukankah kita ini sebagai Homo sapiens, kita ini adalah makhluk sosial yang tentu punya rasa empati kepada orang lain. Empati. Nah, rasa empati ini ingin diwujudkan dalam bentuk karya nyata, yaitu aktualisasi diri. Ya. Aktualisasi diri tidak dijelaskan apakah itu bersumber dari dana kita atau bersumber dari capital yang dikelola oleh suatu bangsa atau negara. Nah, sebuah bangsa yang ingin meraih sesuatu itu harus melewati jembatan yang kita sebut dengan politik. Politik. Ya, hanya dengan cara itulah sehingga kita bisa mengambil sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat. Jadi apa yang akan diberikan kepada masyarakat kita adalah tentu saja bahwa masyarakat kita ini belum semuanya terpenuhi kebutuhan 5 ini. Kita masih banyak yang kontrak, masih banyak kita yang belum bisa berbelas kasih kepada orang lain dalam bentuk material, mungkin dalam bentuk senyum, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk ilmu pengetahuan ya iya. Tetapi maksudnya di sini adalah kebijakan-kebijakan dalam artian adalah sebuah keputusan. Ambil misalkan. Rencana tahun 2024 ini akan ada jalan tol dari Tabanan sampai ke Gilimanuk. Mengwi Gilimanuk. Ya, Mengwi Gilimanuk. Ya. Nah, mengapa muncul itu? Sebab perjalanan kita selama ini tuh sangat ribet. Ada jalan sedikit longsor, ada jalan terlalu banyak berliku-liku, memakan waktu sampai 4 jam. 4 jam. Ya, Untuk 4 sampai dari Badung ke Gilimanuk. Dari Mengwi sampai Gilimanuk. Nah, tentu teman-teman kita yang ada di legislatif, bagaimana mengupayakan supaya ada jalan pintas. Kalau bisa cukup 40 menit atau 1 jam sudah bisa sampai di Gilimanuk. Nah, kebijakan itu dipenuhi sehingga inilah sebuah politik. Dan itu sudah ada jalannya Pak Haji? Sudah ada. Dalam arti sudah ada. DED sudah dilakukan, proyek sudah dimulai, tinggal dilanjutkan. Begitu Pak. Bahkan yang terbaru ini kan ada LRT ya, dari Canggu menuju Bandara Internasional Ngurah Rai. Itu sebuah terobosan yang baru lagi. Yang jelas bahwa kebijakan itu adalah bagaimana agar supaya masyarakat kita itu
menjadi sejahtera, menjadi makmur sesuai dengan cita-cita kita, yaitu bagaimana dalam waktu yang cepat ini mereka bisa cepat sampai, sehingga kepentingan bisnis khususnya apalagi daerah Canggu, daerah Kuta itu adalah rata-rata pebisnis ya ingin memberikan quick service, ya low price, dan yang penting adalah best packaging. Jadi kata orang itu bagaimana supaya bisnis itu bisa sukses, artinya harga bisa murah, dipaketkan dengan baik dan bisa sampai ke tempat tujuan dengan cepat. Oh, memberi akses itu ya? Memberi akses itu. Iya, luar biasa itu, Pak. Artinya kalau Pak Haji besok itu dipercaya oleh masyarakat dan terpilih menjadi anggota DPR RI, komisi apa yang kira-kira diinginkan oleh Pak Haji? Kalau ditawarkan, saya tentu saja menginginkan bagaimana agar supaya bisa berada di Komisi 10 yang membawahi pendidikan. Pendidikan ya? Ya, pendidikan. Mengapa pendidikan itu penting? Sebab saya kira perlu diberikan akses yang lebih luas lagi kepada saudara-saudara kita pada Semeton Bali kita ini, yaitu akses bagaimana mereka tidak hanya sampai di SMA lalu kemudian berhenti, mereka lupa kuliah, karena sudah asik dengan biasanya keterampilan tangan yang menghasilkan uang, biasanya mereka sudah cepat puas. Ya, ini kita berusaha supaya bagaimana dibukakan akses mereka bisa kuliah sampai di luar negeri. Meningkatkan level pendidikan sampai perguruan tinggi. Benar, karena kenapa? Ya kita manusia itu sebenarnya hal-hal yang bersifat pragmatis itu sejak usia SMP, SD pun kita bisa peroleh. Tetapi kita tidak mau itu. Sebab dengan berpikir dengan pendidikan itu mengajarkan kedewasaan, memperluas pergaulan, dan yang lebih penting adalah membuat kualitas kita ini tidak hanya diproduksi untuk kepentingan dalam negeri, tetapi bisa bagaimana agar supaya kita bisa menggunakan digital marketing secara internasional. Tentu di situ dibutuhkan komunikasi, dibutuhkan konektivitas, dibutuhkan komunitas, dibutuhkan juga kreativitas. Sehingga dengan cara inilah dibutuhkan wawasan pendidikan yang lebih luas. Baik Pak Haji, Pak Haji kan boleh dibilang sekarang terjun sebagai caleg dalam menghadapi persaingan yang sangat ketat, Pak Haji. Artinya caleg-caleg yang sedang menginginkan di DPR RI dari Dapil Bali cukup banyak, termasuk dari kalangan Muslim juga ada kan. Artinya Pak Haji juga bersaing di situ. Kira-kira Pak Haji siap bersaing untuk merebut suara di situ, Pak Haji? Jadi Patricia Abandan itu mengatakan begini, how to be above among the average. Bagaimana kita bisa berada di atas rata-rata orang. Kalau kita menjadi dokter, di atas rata-rata orang di atas rata-rata orang, hanya sedikit itu yang bisa rata-rata. Seorang guru level dokter itu mungkin biasa, tapi profesor agak langka. Banyak orang prajurit sampai di kolonel, tetapi menjadi jenderal agak langka. Itu maksudnya. Banyak orang pemain amatir, sedikit yang profesional. Profesor dibayar mahal, Pak. Jenderal dibayar mahal. Pemain profesional juga dibayar mahal. Jadi bagaimana berada di atas level-level orang, ada 3 hal yang perlu kita miliki. Apa itu, Pak? Yang pertama, be the first. Harus kita punya semangat untuk selalu menjadi nomor 1. Semangat untuk jadi nomor 1, ya? Untuk menjadi nomor 1. Kalau tidak bisa menjadi nomor 1, be different. Harus berbeda, tapi tujuannya untuk mencapai nomor 1. Kalau tidak bisa be different, harus be better. Apa yang telah mereka ciptakan, kita ciptakan dalam bentuk lain, dalam bentuk kreativitas lain, tapi juga menjadi juara 1. Ambil contoh, misalkan dia profesor di bidang biologi. Mengapa saya tidak bisa menjadi profesor di bidang kesusastraan? Ataukah di bidang kedokteran,
Nah, itu berbeda-beda level. Tetapi kita harus menjadi orang nomor satu. Artinya itu cara yang kedua ya, different tadi ya. Be different. Cara berbeda tapi bisa nomor satu. Gitu. Itu dia. Iya, iya, iya. Kalau tidak, bisa levelnya sama-sama kesusastraan. Tetapi mungkin dia membahas tentang suatu buku atau suatu kebudayaan, kita bisa mencari budaya lain. Sama-sama di sastra tapi budaya lain. Itu namanya be better. Nah, Iya, iya, iya. tapi tidak boleh menjadi be yang keempat. Apa itu Pak Haji? Behind. Apa itu? Menjadi orang yang tidak bisa berbuat dan tidak bisa bersemangat. Akhirnya menjadi orang yang terisolir Terisolir, dari orang-orang yang tidak memiliki nilai manfaat tidak apa-apa. punya, tidak bisa. Baik, baik. Pemirsa, Haji Masrur ini sebenarnya bukan ujuk-ujuk datang ke arena politik karena beliau juga sudah pernah berinvestasi politik sebagai calon anggota DPD. Ya, artinya itulah investasi politik beliau Ya, betul, Pak. saat ini. Dan artinya beliau ini bukan pendatang baru di dunia politik. Meskipun pada saat yang lalu beliau mungkin belum punya keberuntungan untuk duduk sebagaimana diinginkan. Ya. Tapi kali ini beliau bergeser kursi dari DPD menuju DPR RI. Dan Pak Haji punya sebuah adagium yang dipegang teguh oleh beliau adalah memiliki kejujuran dan integritas. Ya, mungkin ini perlu dijabarkan apa yang Pak Haji katakan sebagai sebuah kejujuran dan integritas sebagai modal untuk Pak Haji maju. Gimana Pak? Ya. Begini Pak. Jadi Stephen Covey Ya. pernah mengatakan apabila ada sebuah gagasan yang diulang, gagasan itu akan melahirkan perbuatan. Ya. Perbuatan yang diulang akan melahirkan kebiasaan. Kebiasaan yang diulang akan menjadi karakter. Ya, habit ya. Habit. Ya, ya. Habit. Kita ingin bagaimana supaya muncul apa yang diistilahkan dengan the magic of repetitive power. Ya. Jadi kekuatan daripada pengulangan. Oh. Sebuah kejujuran itu tidak serta-merta akan lahir. Ya, ya. Sebab ini sebuah karakter. Ya, ya. Nah, karakter ini dari mana? Karakter ini sesungguhnya lahir dari sikap dan perilaku orang tua dan lingkungan di mana kita berada. Kebetulan kami dulu di pondok pesantren. Iya. Jadi pondok pesantren itu ya kita bangun jam 4, lalu kita sholat, lalu kita sekolah, lalu kita kemudian olahraga, kemudian lari lagi ke masjid, lalu jadi untuk berbuat curang itu hampir tidak ada jalan. Sebab di situ terbiasa kita untuk hidup secara rutinitas, mencari ilmu pengetahuan, berolahraga, bermain, dan itulah pondasi daripada lahirnya trust. Dan saya kira kalau kita bertanya mengapa misalnya Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad itu sebagai orang pemimpin yang paling populer di dunia, Nomor satu ya? Ya, Ya. karena ternyata salah satu karakter yang paling memberatkan mereka itu adalah Al-Amin. Al-Amin ini adalah trusting people, orang yang bisa dipercaya. Dipercaya. Bisa dipercaya. Pernahkah terjadi di kantor kami begini Pak? Ada seorang nasabah menukar Thailand baht. Dia mengakunya 10.000, padahal pengakuan kami ini adalah 10.000. Jadi setelah itu dia pulang. Lama kami menunggu karena uang ini lebih. Ya. Siapa yang punya uang rupiah kok sampai 90 juta? Nggak ada yang ngambil ini. Oh ternyata Mr. Bram. Mr. Bram ini orang beristri dengan orang Thailand. Lalu kemudian dia belum terlalu mengenal mata uang baht. Itu pengalaman ya? Pengalaman ini Pak. Fakta ya? Fakta. Dan yang kenyataannya Pak, ternyata Mr. Bram ini tidak hanya dia tidak hanya berbisnis di bidang properti. Dia seorang wartawan. Dia cerita kepada pengalamannya itu setelah kami kembalikan dananya. Ya, ya. Kalau ke Bali, jangan lupa berkunjung ke money changer yang sangat saya percaya ini namanya. Oh. Jadi dari mulut ke mulut ini adalah iklan yang terbaik. Mengapa? Sebab dia seorang wartawan. Wartawannya bukan juga di apa namanya itu, di wartawan koran biasa. Ya, ya, ya. Dia ini adalah New York Times. Luar Dia biasa. cukup senior di New York Times. Ya, ya. Akhirnya disebarkan. Pernah sekali waktu datang seorang. Is this right? Bali Mas money changer? Yes. This is our labor. This is. Oh, how do you know this? My friend told me, Mr. Bram from America. Ini dia. Jadi iklan dari mulut ke mulut itu lebih jitu daripada berita pemberitaan. Dan dia mengalami sendiri bahwa dananya kami kembalikan setelah 2 tahun dan
uang ini betul-betul dia merasa bersyukur karena dikembalikan uang itu. Coba kalau di tempat lain, mungkin kita tidak bisa berpikir, mungkin sudah dibawa kemana-mana gitu. Itu salah satu cara membangun kepercayaan juga ya? Itu dia. Iya, iya, luar biasa Pak Haji. Jadi dengan orang percaya bahwa kejujuran itu penting, ya, bahwa apa namanya itu kepercayaan itu penting, betul. Maka itu akan menjadi getok tular kepada yang lain. Secara tidak sengaja orang mempercayakan kalau ke Bali datanglah ke sini. Gitu, ya. Kira-kira begitu ya Pak Haji. Seperti itu Pak. Ya, luar biasa. Gini Pak Haji, Pak Haji kan di kontestasi caleg ini berhadapan dengan banyak caleg-caleg lain dari partai yang sangat beraneka ragam. Nah, kira-kira bagaimana konsep Pak Haji mengelola suara? Ya, mengelola suara di mana seorang calon anggota legislatif yang ingin mendapatkan satu kursi di DPR RI, ya kurang lebih minimal 50.000 ya, benar ya? Iya, minimal 50.000. Iya, 50.000. Strategi Pak Haji untuk mengelola suara seperti apa kira-kira? Iya. Pertanyaannya sangat baik ini Pak Ridwan. Tetapi kalau saya cerita secara detail nanti ini dapur saya bisa terbuka. Tapi tidak apa-apa, begini. Suara kita umat Islam itu dari 10% itu kurang lebih 300.000. 300.000 itu artinya kalau bermodalkan 50.000 kan berarti ada 6 suara yang bisa kita raih. Nah, dengan cara inilah sehingga modal kami pernah di DPD itu 2014, suara kami waktu itu hampir 90.000. Oh iya. 90.000. Jadi waktu DPD pernah kami mencalonkan di 2014. Sesungguhnya kami hanya mereaktivasi kembali suara-suara kembali yang sudah ada itu, yang pernah kami rintis sebelumnya, dan setelah kami di lapangan mereka sangat welcome, masih mau menerima keberadaan kami. Ya, jadi bahwa bagaimana kami memperoleh dan bagaimana merawat, cara merawatnya itu ialah kita buatkan semacam satu sistem di setiap kabupaten itu ada semacam apa namanya itu WhatsApp. Itu merawat suara yang lama ya? Ya, merawat suara yang lama. Dulu ya. Kira-kira kalau Bapak Haji dapat segitu sudah aman itu kira-kira kalau sekarang? Harapan kita ya, sebab kemarin itu kami melihat beberapa calon yang terpilih itu, ada 4 calon terpilih, suaranya di bawah 80.000. Bahkan yang terakhir itu ada suara yang hanya dengan modal 36.000 sudah lolos ke DPR RI. Oh begitu? Iya. Itu bagaimana rumusnya kok bisa begitu Pak? Rumusnya itu Pak, jadi sistem distrik itu apabila... Oh ya, DPD distrik ya? Distrik semuanya. Keterwakilan 4 kursi ya? Distrik itu. Jadi 1, 2, 3 sampai 9 itu apabila siapa yang suara terbanyak, dialah yang akan menjadi pemenang. Ya. Oh gitu ya. Itu sistem distrik. Jadi sekali lagi bahwa suara tidak lagi menentukan nomor, tetapi suara terbanyak itulah yang nanti akan memenangkan pemenang di partai itu. Nah, tentu saja di samping daripada merawat suara yang ada, kita juga melakukan survei. Survei pertama apa, lalu survei kedua, survei ketiga ini kami akan lakukan di bulan Februari. Dan sepertinya survei internal maksudnya. Ya, survei survei secara keseluruhan. Oh, dari apakah kami masuk dalam rentetan 9 besar itu yang 9 kursi itu. 9 kursi. Ya, itu. Karena yang diperbutkan di DPR ini 9. 9 kursi. Nah, kita mencoba untuk itu, dan ini sementara berjalan, apakah waktu pertama kali kans terbuka bahwa peluang Pak Masrur masih banyak pemilih-pemilih fanatik yang akan memilih Pak Masrur itu. Ada 7%. Yang kedua, kami lakukan survei lagi itu, ternyata popularitas, kemudian dikenal, dan untuk kemudian dipilih, itu juga dalam proses, artinya tidak terlalu mengecewakan. Harapan kami nanti ini, di awal Februari, kami akan melakukan survei lagi, bahwa apakah kami layak untuk betul-betul untuk maju, dan harapan kami itu selalu optimis bahwa kami bisa berada dalam dalam kelompok 9 ranking besar. 9 besar itu Pak. Iya. Pak Haji kan masuk dari kendaraan Partai Nasdem ya. Nasdem. Yang saya dengar Pak Haji ini bukan hanya Partai Nasdem yang melamar sebelumnya.
Iya. Ada beberapa partai lain juga yang meminta Pak Haji untuk bersedia masuk di situ. Iya, iya. Kenapa kemudian yang dipilih oleh Pak Haji itu di Nasdem, Pak Haji? Ya, betul kami pernah mengembara di beberapa partai untuk mencari apa yang lebih tepat. Iya, iya. Tentu saja kami melihat semuanya partai ini sangat bagus. Saya pernah lama di beberapa partai lah, ikut beberapa kali kegiatan. Ya, ya, ya. Tetapi ya itu namanya falling in love. Kita bisa jatuh cinta kepada Nasdem itu karena saya melihat semangat perubahan yang diusung oleh Nasdem. Restorasi ini. Itu ya? Restorasi perubahan. Iya. Perubahan apa? Iya. Perubahan supaya Indonesia lebih baik, perubahan supaya masyarakat ekonominya lebih baik, perubahan supaya budaya pariwisata kita supaya lebih baik. Jadi saya membaca bahwa semangat yang dimiliki oleh Surya Paloh ini adalah semangat kebangsaan dari naluri yang dalam untuk melakukan restorasi perubahan untuk Indonesia lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Ya, padahal sebetulnya kan kalau Pak Haji mau di partai-partai yang berbasis Muslim seperti PKB, PKS kan sebenarnya bisa saja kan. Sangat tapi bagus. Kemudian kan yang dipilih nih Nasdem, partai nasionalis yang mungkin karena Pak Haji tadi bilang punya gagasan untuk restorasi tadi itu ya. Ya, ada gagasan restorasi dan kami juga mengecek. Sekarang mengecek orang itu dari dua hal. Pertama, namanya building capacity dan individual capacity. Building capacity, saya melihat gedung-gedung Nasdem ini sangat mewah. Sangat mewah, sampai 25 termasuk di Bali. Termasuk di Bali, Pak. Jadi capacity buildingnya bagus. Terus saya mengenal beberapa orang pentolan-pentolan. Individual capacity juga sangat bagus. Sangat cemerlang, cerdas dan boleh dikatakan amanah lah. Sehingga saya mengatakan ya udah, saya juga kalau begitu tertarik untuk dengan infrastruktur itu yakin Pak Haji ya. Iya. Ya, artinya kan apalagi sekretariat sudah bagus, masa kita mau bangun sekretariat lagi kan? Kurang lebih gitu. Pak Haji, saya sedikit feedback sedikit ke belakang ya. Tadi Pak Haji soal menyinggung tentang pendidikan ya. Iya, pendidikan. Kalau Pak Haji tadi sampaikan bahwa ingin meningkatkan kapasitas pendidikan itu ke level yang high, yang lebih tinggi. Iya, betul. Tapi di Bali fakta menunjukkan Pak Haji bahwa infrastruktur pendidikan di Bali masih perlu perhatian. Seperti banyak sekolah rusak dan lain-lain itu Pak Haji. Kira-kira Pak Haji bisa mengupayakan itu nantinya Pak Haji? Ya. Jadi dari seluruh APBN kita 20% itu larinya ke pendidikan. Satu-satunya struktur yang tertinggi di antara seluruh bidang sosial, bidang pertanian, bidang peternakan, pendidikan ini paling tinggi. Dan kami mendengar bahwa anggota DPR RI itu memiliki jatah per tahun sampai 1.000 beasiswa. 1.000 beasiswa ya? Dari level SD sampai S3. Dan juga memiliki ya tadi itu kapasitas-kapasitas untuk merekomendasikan sekolah ataukah kegiatan ekstrakurikuler seperti misalnya lapangan basket atau seperti apa atau gedung pertemuan. Sekarang kurikulum kita itu berbasis proyek. Artinya tidak lagi tulisan atau apa, tapi bagaimana anak-anak itu ketika keluar dari sekolah itu mampu menerapkan ilmu pengetahuannya aplikasikan dalam ilmunya nyata. Langsung applied science. Ya, aplikasi ilmu langsung ada semacam proyek-proyeknya itu ya. Itu yang membuat saya tertarik. Itu yang kemudian ada program P5 itu ya. Itu dia. Mengapa saya juga itu sangat tertarik di bidang pendidikan ini, karena ya mohon maaf kalau kita melihat ini sekarang di level doktor itu kan artinya sudah tidak ada lagi, tinggal menunggu penghargaan dari profesor. Begitu cintanya saya ke pendidikan itu karena ada simbol hidup yang perlu kita jaga. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai kita ke liang lahat. Artinya apa ini? Bahwa memang kita harus barang siapa yang ingin mencari kesejahteraan di akhirat harus mempunyai ilmu pengetahuan. Barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat harus memiliki ilmu pengetahuan. Maka tidak salah Pak Haji sudah bergelar doktor di sini. Ya itu dia. Apa mungkin masih punya cita-cita untuk meraih sebuah gelar profesor mungkin Pak Haji? Semudah-mudahan. Karena itu tidak perlu itu menjadi harapan dan cita-cita. Walaupun sebenarnya tidak terlalu ambisi. Kata orang sekarang kalau mau bahagia itu ada 3 konsep. Pertama, sering bertemu dengan orang lain dan tertawa. Kedua, apabila ada kelebihan, bertemu orang dan tertawa ya? Ya, bertemu dengan orang lain untuk tertawa. Karena kalau kita sendiri hanya senyum, tetapi kalau tertawa terbahak-bahak. Ada beberapa
enzim yang bisa terbuka, Ya, ya. rahang-rahang kita, otot-otot kita, Ya. membuat kita menjadi apa namanya, younger than Lebih our relax age. ya. Lebih muda dari usia. Itu yang dikatakan oleh Sigmund Freud. Ya. Ya, itu dia tadi. Iya, Betul iya, dah. iya, iya. Nah, yang paling terakhir itu jangan ambisi dalam hidup. Jadi kalau kita miliki ini, selalu ingin berbagi dengan orang lain, mau tertawa dalam pertemuan-pertemuan dan relax, tidak boleh terlalu ambisi dalam mencari kehidupan. Itu salah satu konsep awet mudanya Pak Haji juga mungkin ya. Iya, Pak Ridwan. Jadi Terima kasih, tidak Pak Ridwan. orang banyak duit belum tentu bahagia kan begitu Pak Haji. Ya? Betul, Tapi Pak. dengan cara-cara itu akan lebih akseleratif bagaimana membangun kemapanan ekonomi dan kebahagiaan begitu kan Pak Haji. Pernah Ya. bertemu orang-orang kaya, di antaranya itu Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg. Judulnya itu adalah Itu di level atas semua tuh Pak Haji. di level atas, orang yang memiliki kekayaan di atas 2000 triliun. Iya, iya. Judulnya Ask Me Everything You Want to Ask. Ada yang bertanya tentang iklim, ada yang bertanya tentang properti, ada yang bertanya tentang saham. Tapi yang pertanyaan yang paling unik ialah, are you happy with your wealth? Apakah Anda betul bahagia dengan kekayaan 2000 triliun itu? Serempak mereka menjawab, no. We are happy Ya, ya. when we meet or we love each other. Kami akan merasa bahagia ketika kami bertemu dengan orang-orang banyak. Oh. Lalu mereka mengatakan begini, what money can buy? Ya. You can buy food, but you cannot buy appetizer. Kita bisa beli makanan, tidak bisa membeli selera. You can buy medicine, but we cannot buy health. Kita bisa beli obat di apotek, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Oh, ya, 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 ya. You can buy itinerary, but you cannot buy beauty. Bisa membeli alat kecantikan, Kan. tapi kecantik tidak bisa dibeli. Oh, ya. Tidak ya. bisa dibeli. Betul, betul, betul. You can buy amusement, cannot buy happiness. Kita bisa beli kesenangan, pergi di apa namanya, di nightclub, pergi kemana-mana, itu kesenangan. Ya, ya, ya. Tapi happiness, we cannot buy happiness. Jadi sesungguhnya kebahagiaan itu dari mana? Ketika kita mampu mensyukuri apa yang kita miliki. Itu sumber kebahagiaan. Iya, iya, iya. Luar biasa pemirsa, kapasitas knowledge beliau ini nggak abal-abal memang. Jadi nggak salah saya mengajak diskusi hari ini beliau ini di podcast kita, Radar Bali Podcast ini. Mungkin pertanyaan saya terakhir nih Pak Haji. Ya, baik. Harapan Pak Haji terhadap bagaimana menciptakan pemilu damai. Ya, pemilu damai di pemilu 2024 sehingga tidak terjadi semacam konflik sosial akibat perbedaan-perbedaan pilihan. Mungkin harapannya bagaimana? Mungkin harapan gagasan yang bisa disampaikan tentang bagaimana menciptakan pemilu damai itu Pak Haji. Ya. Ada buku yang ditulis oleh Aspiral mengatakan demokrasi for sale. Demokrasi untuk dijual. Iya, iya. Dari penelitiannya ini di Indonesia, lalu dicapai sebuah hasil survei bahwa hampir 80% masyarakat Indonesia masih bersifat pragmatis. Pragmatis ya. Ya. 80% ya. Ya, Wanipiro. Tinggi ya. Oh, iya, iya. Wanipiro. Iya, iya, iya. Itu pragmatis, Pak. Iya, iya. Lalu masyarakat juga mengatakan, kapan sih kita dapat uang kalau bukan saat-saat pemilu? Kita bisa dapat uang dari presiden, bisa mendapat DPRD 1, bisa DPR provinsi, bisa DPR RI, dan pemilihan bupati. Jadi 5 ini uang yang disangka-sangka bisa datang tanpa kita berusaha. Kalau misalnya dikali 200 kan bisa dapat 1 juta. Jadi artinya bahwa idealnya sebuah politik itu adalah politik yang jurdil. Kita betul-betul adil, masuk ke TPS, memilih sesuai dengan capability yang dimiliki oleh seseorang. Betul orang mengatakan bahwa untuk mencalonkan diri itu harus memiliki kapabilitas, popularitas, koneksitas, dan isi tas. Isi tas. Modal artinya ya. Tetapi yang paling penting itu ialah bagaimana agar supaya kita jual ini program. Kita menjual program. Dan biasanya pemilih juga itu akan melihat siapa sih orang itu. Jadi the man behind the gun. Walaupun programnya bagus, kalau orangnya
tidak begitu qualify, itu kan mereka juga tentu akan sadar. Nah, ketika kami itu berkampanye, kita menunjukkan bahwa kami akan buat-buat begini dan kami sudah melakukan beberapa contoh seperti ini. Jadi apa namanya itu? Orang bilang biasanya sudah ada mappingnya itu Pak Haji? Ya. Mapping untuk program-programnya Pak Haji sendiri sudah betul, sudah ada beberapa Pak. Jadi orang mengatakan seeing is believing. Saya bisa percaya karena saya sudah lihat. Bukan omongan tok. Jadi harapan kita bersama ialah agar supaya bagaimana pemilu kita ini berjalan damai, adil, dan mengharapkan seperti apa pemimpin ke depan, yaitu bagaimana agar supaya kita jangan larut dengan pilihan akibat pragmatisme tadi. Lupakan itu uang, tetapi mari kita mengumban idealisme. Karena idealisme seorang itu, semua paslon kita ini terbaik, tetapi tentu saja pasti ada yang terbaik. Sebuah piramida mungkin di bawahnya itu lebar, tetapi dia tanggal 14 Februari itu akan mengerucut menjadi satu. Kalau tidak bisa dan bingung, kita kan dalam agama Islam ada mengatakan istikharah. Pasti akan muncul satu. Dulu saya punya pacar Pak ada 3, tapi setelah saya istikharah, saya pilih, oh inilah pilihan saya. Itulah istri saya sekarang. Artinya walaupun banyak perbedaan-perbedaan, pada akhirnya kita harus bersatu kembali. Harus tetap bersatu. Pemilu ini boleh dikatakan memang ini adalah sebuah agenda demokrasi per 5 tahun. Tapi persahabatan, persaudaraan, tetanggaan tidak boleh rusak hanya gara-gara beda pendapat. Sekira beda pilihan. Jadi sekali lagi jangan persaudaraan kita itu, baik itu uhuah kemanusiaan, persaudaraan secara kemanusiaan, perbedaan secara ini suku, dan tidak boleh dibedakan itu. Karena demokrasi ini hanya sementara saja. Tetapi hubungan persaudaraan, hubungan menyama beraya yang telah kita bangun beratus-ratus tahun ini harus kita jaga baik-baik. Ya pemirsa, saya kira memang beliau ini seirama dengan proposal yang kita miliki, yaitu jangan beli kucing dalam karung. Ya, sebab beliau ini sudah punya kapasitas, kapabilitas, bahkan isi tas punya juga. Sebenarnya cukup. Tapi yang beliau ingin jual kepada masyarakat bukan itu, adalah program-program yang sudah terencana dan itu sudah di-mapping dengan rapi oleh beliau. Luar biasa, Pak Haji. Terima kasih banyak atas gagasan-gagasan, pandangan-pandangannya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang lain, Pak Haji. Terima kasih, Pak Ridwan. Demikian pemirsa, perbincangan saya dengan Pak Haji Masrur Makmur Latanro hari ini, dan kita akan berjumpa lagi pada perbincangan yang lain. Salam lugas dan tuntas.